menceritakan ayah saya pribadi di kota Makassar. Semoga Allah menjaga beliau sekarang masih hidup alhamdulillah. Dan beliau tidak hadir, dan ini bukan masalah riya, tapi saya mengambil pelajaran. Ayah saya punya satu tradisi ikhwani yang saya terharu betul, luar biasa kan. Di kota Makassar dari sudah lama, ini sudah hitungan tahunan, saya sudah tidak tahu berapa puluh tahun dijalankan oleh beliau. Umurnya sekarang sudah 80 tahunan gitu. Beliau selalu setiap pagi habis sholat duha jam setengah 9, jam 9 keluar. Kadang-kadang beliau bawa mobil sendiri atau memang ada yang temanin, ada sekretarisnya yang temanin gitu, dari yayasan di Makassar. Itu subhanallah beliau keliling satu kota Makassar tuh. Ada tempat-tempat tertentu yang didatangi oleh beliau itu orang-orang kusta. Banyak sekali jumlahnya. Di tempat-tempat mereka kumpul. Lalu ayah saya datang dan yang dikeluarkan selalu diminta dari bank uang-uang yang baru. Memang tidak besar, uang 2.000, uang 5.000, uang 10.000, uang 20.000, tapi uang baru. Kemudian ayah saya punya satu hal yang sering beliau lakukan, itu beliau selalu taruh minyak wangi di tangannya, pakai minyak wangi jadi wangi. Jadi uang ini kalau disentuh jadi wangi gitu, dikasih ke orang-orang fakir miskin ini. Saya sampai syuting gitu, setiap dikasih dalam bahasa-bahasa Makassar biasa disebutkan gitu kan. Dia berdoa, semoga nanti Pak Haji dipanjangin umurnya, semoga nanti banyak rezekinya, selalu. Kalau saya hitung ikhwani, kalau saya hitung pribadi ya, itu beliau keluarkan satu hari bisa tidak kurang dari 700 sampai 1 juta rupiah. Itu selalu dikurangin. Padahal keadaan ekonomi bukan seorang miliarder, bukan. Tapi subhanallah sampai sekarang, saudara-saudaranya beliau, paman-paman kandung saya sendiri, itu yang dulunya kaya raya sekarang malah jatuh semua. Ayah saya tidak punya kerjaan, beliau duduk di pesantren di Makassar gitu kan. Itu subhanallah malah terus tidak pernah berhenti rezekinya. Sedekahnya terus berjalan tuh. Kenapa? Kenapa? Oh gitu. Okay. Baik, kita ambil pelajaran saya dari itu tadi dan karena melihat waktu, jadi saya insya Allah ringkaskan sampai di situ. Baik, kita lihat masalah infak ini. Firman Allah Subhanahu Wa Taala surah Al-Baqarah urutan 2 ayat 254. Ini dalil yang kedua setelah hadis qudsi tadi tentang bersedekah. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya yawmun la bay'un fihi wa la khullatun wa la syafa'ah wal kafiruna humudz zalimun." Hai orang-orang yang beriman, berinfaklah apa yang kami berikan rezeki kepada kalian sebelum datang hari kiamat nanti. Gak ada transaksi, gak ada kasih sayang, gak ada saling tolong menolong. Dan orang-orang kafir mereka lah orang-orang yang zalim. Jadi kalau bahasa saya pribadi, ikhwani, kalau misal kita meninggal dunia dan memiliki rekening yang banyak uangnya, sementara kita masih jarang bersedekah, pastikan antum akan menyesal. Kenapa nggak disodokahkan? Maka sodokahkan, maka akan batang hasil yang luar biasa. Dalam riwayat sahih disebutkan Abdurrahman bin Auf pernah kedatangan satu peti keuntungan dari dagangannya. Kemudian beliau tidak bisa tidur dan beliau berkata, waktu istrinya tanya, kenapa Abdurrahman? Dia bilang, saya nggak bisa tidur, gelisah lihat keuntungan ini. Maka dia pun akhirnya mengatakan, saya akan sodokahkan. Kata istrinya, sodokahkan. Dia sodokahin. Habis semua malam itu. Dikeluarkan jalan Allah. Besok datang 2 peti. Dikeluarin lagi, lusa datang 3 peti. Sampai Abdurrahman bin Auf menjadi miliardernya sahabat. Ini tentu akan ada bahasan sendiri, tapi itu buktinya. Kemudian surah yang lain, surah Ibrahim urutan 14 ayat 31 sampai 34. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qul li ibadiyalladzina amanu yuqimus sholata wa yunfiqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyatan min qabli an ya'tiya yaumun la bay'un fihi wa la khilal. Katakanlah kepada hamba-hambaku yang beriman, mereka dirikan sholat, mereka mengeluarkan apa yang telah kami berikan kepada mereka, rezeki, makanan, pakaian, uang, dan seterusnya, baik secara sembunyi-sembunyi atau terang-terangan. Jadi kadang-kadang di depan umum ada orang yang minta, nggak mungkin kita nolak, gitu kan? Sebelum datang hari yang tidak ada transaksi dan tidak ada lagi kasih sayang, maksudnya hari kiamat di mahsyar. Kita tahu firman Allah SWT, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, yauma yafiru mar'u min akhi wa ummihi wa abi wa sahibatihi wa bani. Pada hari kiamat orang lari dari saudara kandungnya, dari ibu dan ayahnya, dari pasangan hidupnya dan juga dari anak-anaknya, karena susah pada saat itu. Maka tidak lagi transaksi.
Kata Allah, yang menyuruh kalian sholat dan menginfakkan apa yang kalian inginkan, apa yang kalian dapatkan rezeki supaya bertambah rezeki kalian, Allah bilang, Allahul ladzi khalaqas samawati wal arda wa anzala minas sama'i ma'an fa akhraja bihi minats thamarati rizqan lakum. Allah lah yang telah menciptakan langit dan bumi dan juga menurunkan dari langit air, kemudian mengeluarkan dengan air itu buah-buahan sebagai rezeki buat kalian. Itu yang menyuruh kalian dirikan sholat dan mengeluarkan infak di jalannya. Wa sakhkhara lakumul fulka litajriya fil bahri bi amri wa sakhkhara lakumul anhar, dan dia juga yang telah menundukkan lautan sehingga bahtera-bahtera kalian bisa mengaung di atasnya, bisa jalan di atas air itu, sehingga kapal-kapal ini bisa memuat kebutuhan manusia, bisa mengambil kekayaan-kekayaan laut dari hewan-hewannya, ikan dan seterusnya. Dan juga Allah tundukkan buat kalian sungai-sungai. Wa sakhkhara lakumus syamsa wal qamara da'ibain, dan juga dia menundukkan buat kalian matahari dan bulan yang da'ibain, rutin. Setiap pagi begini terbit sampai terbenam malam, kemudian malam ada bulan, terus begitu memenuhi kebutuhan manusia. Wa sakhkhara lakumul laila wan nahar, dan dia juga telah menundukkan buat kalian malam dan siang. Wa ataakum min kulli ma sa'altumuh, dan dia memberikan kepada kalian semua yang kalian minta. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha, kalau kalian ingin menghitung nikmat Allah maka kalian tidak akan mampu. Innal insanaladzalumun kafar, sesungguhnya manusia itu zalim terhadap dirinya sendiri. Dia tahu dengan bersyukur, dengan bersedekah bisa bertambah, tapi dia tidak mau. Kafar, suka memungkiri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga adalah halalan thayyiban, menikmati yang halal dan meninggalkan yang haram. Halal yang Allah bolehkan, haram yang Allah larang, gitu kan? Jauhi semua. Pokoknya haram sedikit pun jangan sentuh. Syubhat saja tinggalkan, tidak perlu. Antum tidak akan mati gara-gara tinggalkan yang haram, tidak. Kadang-kadang orang karena gengsi, restoran ini dikenal namanya. Tapi syubhat, mungkin halal, mungkin tidak, apa-apa deh, yang penting saya coba, nggak bisa. Sedikit masuk yang haram bisa berbahaya. Ingat sabda Nabi SAW dalam hadis Bukhari, lahmun nabata min suhtin an-naru awla bihi. Daging yang tumbuh dari hal yang haram maka neraka lebih pantas baginya. Allah Subhanahu wa taala menyuruh kita menikmati yang halal dan thayyib. Halal yang dibolehkan, halal thayyib ini berkualitas. Jadi termasuk mensyukuri nikmat ikhwani dan akhwati adalah kalau kita punya, ada anggur dengan harga 50.000 per kilo dan ada anggur harganya 100.000 per kilo. Antum mampu beli yang 100.000, beli yang 100.000, itu bukan mubazir, tapi itu termasuk bagian dari syukur nikmat. Termasuk bagian dari syukur nikmat. Kita pengen baju, ada baju harga 50.000, ada baju 100.000, dan kita mampu beli yang 100.000, beli yang 100.000, nggak apa-apa. Yang penting dalam kaidahnya ulama bilang la ifrat wala tafrit. Ifrat itu terlalu berlebihan dan tafrit terlalu pelit, berada di tengah-tengahnya. Tidak perlu juga kita punya 100 lembar baju. Tidak perlu juga kita punya 10 mobil, tapi boleh dalam Islam menggunakan kendaraan yang mewah, rumah yang bagus, memakan makanan yang berkualitas, itu semua diperintahkan dalam agama. Pernah Abu Hanifah kedatangan seseorang muridnya yang berantakan bajunya, rambutnya juga berantakan, hadir di majelisnya. Abu Hanifah rahimahullah seorang ulama mazhab 4, salah satunya dan terkenal dengan kekayaannya. Beliau pedagang, pemasok terbesar di Irak waktu itu, sutra, kain sutra. Imam Abu Hanifah selesai bubar pengajian, melihat orang itu masih ada, lalu dipanggil. Kata Imam Abu Hanifah rahimahullah, coba kamu ke mihrab, angkat sejadah saya, ambil apa yang dibawa sejadah. Maka orang ini pun datang, mengangkat, ternyata di bawah ada sekitar 500 dirham uang. Lalu kata orang ini dibawa, ini imam ini kayak kita sekarang kiai atau guru gitu. Ini, kata Abu Hanifah, ambillah, perbaiki keadaanmu. Ambil. Imam Abu Hanifah mau sedekahkan gitu. Orang itu tiba-tiba mengatakan kalimat yang aneh gitu. Dia bilang, tapi saya orang kaya imam, saya nggak butuh. Kata Abu Hanifah, kalau begitu, melihat keadaannya dia berantakan, bajunya kotor, rambutnya berantakan, maka Imam Hanifah mengatakan, mana kau dari sabda Nabi SAW, Inna Allah yuhibbu an yara athara ni'amihi ala abdi. Allah suka melihat bekas nikmatnya pada hambanya. Jadi di sini kita dibolehkan. Jangan pernah antum mengatakan dengan pakai baju kumuh, baju kotor, makan roti kering bagian dari Islam. Sama sekali tidak. Nabi SAW menggunakan baju dari kain kutun Yaman. Nabi SAW memiliki kuda yang terbaik. Nabi SAW suka menjaga kebersihan dan wangi badannya, pakaiannya dan seterusnya, gitu kan? Tapi Nabi SAW tidak berlebih-lebihan, tidak berlebih-lebihan.
Allah SWT mengatakan tentang masalah ini dalam surah Al-Maidah urutan 5 ayat 87 sampai 88. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu la tuharrimu thayyibati ma ahallallahu lakum wa la ta'tadu. Hai orang-orang yang beriman, jangan kalian haramkan kebaikan-kebaikan. Maksudnya gara-gara mau perhitungan akhirnya tidak mau beli makanan yang lebih enak. Enggak boleh, asal jangan beli berlebihan, jangan mubazir, gitu kan. Jangan kalian haramkan kebaikan-kebaikan yang telah Allah halalkan buat kalian, dan jangan ta'tadu, jangan berlebihan. Innallaha la yuhibbul mu'tadin. Allah tidak suka dengan yang berlebihan. Wa kulu mimma razaqakumullahu halalan thayyiba. Makan, minum, nikmatin apa yang telah Allah siapkan sebagai rezeki yang halal, yang boleh, dan thayyiba, yang berkualitas. Wattaqullaha alladzi antum bihi mu'minun. Bertakwalah kepada Allah yang kalian kepadanya beriman. Dalam surah An-Nahl urutan 16 ayat 114, Allah SWT juga berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, faqulu mimma razaqakumullahu halalan thayyiban washkuru ni'matallahi in kuntum iyyahu ta'budun. Makanlah dan minumlah apa yang telah Allah jadikan sebagai rezeki kalian yang halal, yang dibolehkan saja, dan thayyibah, serta yang berkualitas, dan bersyukurlah, syukuri nikmat-nikmat Allah itu kalau kalian kepadanya menyembah. سوف نبقى هنا كي يزول الألم سوف نحيا هنا سوف يحلو النغم